Tadi Kang Ujang mau bilang Pak Yai udah datang tadi. Saha? Ya, Pak Yai. Oh. Udah di Desa apa ini kan namanya? namanya Desa Kampung Sifat Kerep, Desa Cikarang. Kampung Sifat Kerep, Sepat Kerep, Desa Cikarang. Desa Cikarang. Cilamaya Wetan. Oh, Cilamaya Wetan ya. Karawang. Oh. Tadi Kang Haji Dadang jam berapa tadi? Sampai sini kan? Dadang setengah 6 kalau nggak salah. Setengah 6 ya. Iya. Oh. Rame juga ya Kang ya? Alhamdulillah ya. Masyarakatnya Asli. masyarakat asli, masyarakat ininya kampungnya banyak yang antusias. Oh, Masya Allah. Istilahnya bukan keluarga kita aja. Iya, Alhamdulillah. Doakan alumni itu bilang pokoknya. Alumni. Tahun seberapa tuh Kang? Saya 9699. 999. Iya. Oh. Pas tahun 1 abad lah pokoknya keluarnya. Pas pembangunan Ulil Albab. Oh. Tahun lagi keponakan lagi masuk lagi di SMP. Sama DMP. Banyak sini ada sekitar 10 orangan lah. Di sini? Iya, satu kampung. Satu kampung, Iya, Mas. keluarga semua. Satu keluarga semuanya, Kang? Masih ya istilahnya satu cucu satu keluarga, masih lingkup keluarga. Kalau Kang Agus Salim di sini juga? Paman saya. Di sini juga? Iya. Masya Allah. Paman saya. Saya baru ketemu sama Kang Miftah ini ya. Walau kan sering apa dia dekat. Hah? Kan sering komen di grup. Iya, sering komen ya Kang ya. Aduh, karena jarang ketemu, saya biasanya sering ke tempatnya Mang Haji Bawan. Thank you.
Sallu ala Nabi Muhammad. Masih lanjut Pak. Minum dingin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumala hadrati Sa'dul Muhib min jahan tasik malawila hadrati Syekh Sultan Nasruddin Al-Bantani Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Nawawi Al-Bantani
Sabu yatim yadal batin lil khatati syakuratul anbulu batakara wa mula khatati syakuna Ki Haji Ahmad Rifai almarhum di Kampung Janatan Sulawesi wa usulihim wa buring wal silsilatin islam billahi ta'ala bi karamatin nas'al wal barakah syaulillahi ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jamil ulama'ina wa masyayina usulina min jami'ati nahdlatil ulama kafatan wa nakhussu husun yasin asyari. Bilang jombong ila hadis. Riyas bisri sambil hadis. Wahab khasbul hadis. Bakhulil bangkalan mabullah. Ima khusus goyo. Bila hadrati yang basbulkan ghafarallahu lana wa ghafara lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jamil ulama'ina wa masyayikhina usain min jami'ati rifaiyah agusun ulama'ina wa masyayina fi qaryatina wa nakhususan bahta abud wa zawjatihi berarti bahta riman wa zawjatihi bagai hasbullah wa jatina kimah marfuk wa zawjatihi bagai dahir wa zawjatihi kitalab wa zawjatihi bagai Ahmad Kiai Haji Ahmad Sakhrani wa zawjatihi bagai Sakhrani wa zawjatihi bagai Jaman wa zawjatihi bagi Abdurrahman wa zawjatihi bagi Nurin wa zawjatihi bagi berbahagia Imam wa zawjatihi Farhanin wa zawjatihi Bapak Kiai Mubari wa zawjatihi Bapak Kiai Haji Komarudin wa zawjatihi bagi Muhtar Jamil bin Bapak Rasulullah Bapak Kiai Haji Akram Hasani wa zawjatihi Bapak Syahidin bin Bapak Haji Rahman yaghfir lahum wa yarhamuhumullahu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrati jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mutalaqqin wa tunakhusu rafiqi qaryatina sifat terkena khususun fi jasadi bagi hajas tari wa zawjati tasbila wajati wa nakhusu khususun alumni pondok pesantren Tebu Ireng mendapatkan Bapak Ikan hadir mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan hidup yang barokah, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, diberikan semua usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti memudahkan kita semuanya di akhir hayat dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kiai Yakub Hamzah yang telah memimpin hadroh, dengan harapan kita semua diberikan barokah ilmu, diberikan barokah kesehatan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin hadanallahu wa yakum ajma'in. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dalam hal ini mewakili yang pertama panitia sekaligus pengurus IKPT. Alhamdulillah dari PW juga datang ya, Bapak Dr. Soleh juga ya. Tapi untuk hal ini sambutan akan diwakili oleh IKPT Kerawang kepada Bapak Ustadz Haji Dadang. Kirain di mana?
Kepada Bapak Ustadz Haji Dadang, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala Bang Ucup hormat. dapat berkah langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang kami ta'zimi, Sahibul Fadilah Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Fahmi Amrullah Haji, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Putri Jombang. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan serta umur panjang serta barokah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Majelis keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Masuhi, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Yakub Hamzah yang kami tanzimi, semoga beliau selalu istiqomah dalam ibadah dan berdakwah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Kiai Haji Sokori Abdullah yang kami tanzimi, yang sekarang beliau beserta keluarga dalam ritual ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadah umrohnya mendapat predikat makbulah dan makbul dan makbulah, mabrur dan mabrurah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Kiai Haji Agus Salim selaku ketua yayasan dan pengasuh dan penasehat IKPT Karawang yang kami takzimi, Ketua PW Jawa Barat Dr. Mayor Soleh yang kami banggakan, udah dokter mayor, udah mayor keliling juga kemana-mana selalu ada. Terima kasih dok sudah datang, mudah-mudahan selalu disehatkan. Amin. Aparatur pemerintahan, Kepala Desa Cikarang beserta staf jajarannya yang kami hormati, pengatur waktu, penata acara, Master of Ceremony yang kami hormati dan kami sampaikan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Segenap hadirin dan para undangan serta para santri dan alumni yang tidak bisa kami rinci tanpa sedikit pun rasa hormat yang terkurangi. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewujudkan dan menciptakan alam semesta, yang mengetahui kebutuhan dan rahasia setiap jiwa, yang mengangkat atap langit menjadi tegak lurus walaupun tanpa tiang penyangga, yang telah menghamparkan bumi lalu menumbuhkan biji-bijian menjadi tanaman dan buah-buahan sebagai sumber rezeki buat para umat manusia. Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada tali Allah dan bersinergi, melarang kita terkotak, terpecah, terbelah dan terbagi. Perbedaan itu hal yang biasa, tetapi kita adalah satu saudara. Apalagi di
tahun-tahun politik seperti ini. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengibaratkan kita adalah sebagai satuan konstruksi, satu elemen dengan elemen yang lainnya saling menguatkan seperti bangunan kokoh berdiri. Beliau juga menggambarkan bahwa umat Islam adalah satu tubuh, di mana satu bagian terasa sakit apabila bagian yang lain tersakiti. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di negara sana, yaitu Palestina, yang sekarang terzolimi, teraniaya dan terjajah. Kita hanya bisa mendoakan semoga perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Palestina segera tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita sudah kedatangan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah Haji, yang sebagaimana telah diuraikan tadi oleh penata acara, beliau adalah cucu Hadratus Syekh Bahjah Hasyim Asy'ari. Ini adalah suatu kebahagiaan khususnya buat para alumni, umumnya buat warga Karawang. Karena kalau tidak begini alumni juga susah untuk bertemu, kadang-kadang WA juga jarang dibalas. Nah, dengan hikmahnya beliau datang, kita bisa ketemu, bisa bercengkrama, bisa makan bareng, dan bisa ngopi satu gelas bareng lagi. Terasa pada zaman dulu lagi. Hadirin rahimakumullah, kami atas nama pengurus IKPT Karawang sekaligus panitia acara mengapresiasi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Masuhi yang telah memfasilitasi adanya atau acara ini. Begitu juga kepada para jamaah yang sudah ikhlas untuk menimba ilmu dari guru kita. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi langkah ibadah, mendapat nantinya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada para panitia yang begitu gigih dari awal, mungkin mencari donasi, terus memasang umbul-umbul, kami ucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya sehingga acara ini bisa terlaksana. Yang ketiga, kami atas nama panitia sangat memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kehilapan. Oleh karena itu, setiap kesalahan, setiap kekurangan kami memohon dimaafkan, karena inilah kami yang banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Dadang Yusuf Nurzaman yang telah menyampaikan sambutan atas nama panitia serta mewakili para alumni IKPT khususnya yang ada di Karawang. Bapak-bapak, para hadirin hadirat hadanillah wa yakum ajma'in, untuk menyingkat untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti pengajian
istighosah serta pengajian kitab At-Tibyan dari kalangan Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fahmi Abrullah Hazik. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashabul fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatidz wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus Kiai Yaqub Hamzah serta kiai lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi takzim saya kepada panjenengan semuanya, keluarga besar IKPT Karawang, Ketua PW KPT Jawa Barat, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai bacaan istighosah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir di tempat ini di Karawang, dan Karawang ini termasuk daerah istimewa karena setiap kali acara IKPT pasti tempatnya istimewa. Jadi itu dan saya senang, artinya bagi saya mulai berangkat hari Rabu pagi ya, malam sampai di Bandung, nginep di Bandung, Kamis kemarin pagi di Bandung, siang di Soreang, malam di Cimahi, nginep langsung 14 ke Cirebon, tadi pagi tadi siang acara di Cirebon, ketemu Dr. Soleh juga malam ini di sini ya. Jadi rutenya ini memang agak morat-marit ya, dari Bandung kembali ke Cirebon ya, dari Cirebon ke sini. Tapi ya itulah, kalau kita ini sudah niat untuk bersilaturahmi ya harus dijalani. Maka ketika saya ditanya oleh teman-teman obatnya apa, jamunya apa, ya saya jawab saya nggak suka jamu itu pahit. Dan terus obatnya apa kok bisa tetap segar? Ya ketemu sampean-sampean ini, ketemu dengan orang lain, ini obat yang paling mujarab. Nah ini yang kadang-kadang kita ini menganggap obat itu mesti sesuatu yang bentuknya konkret, jamu apa itu enggak. Justru ketemu orang lain bisa guyon, bisa apa, ini obat yang paling mujarab. Bisa ketawa bersama. Jadi bisa ketawa bersama ini obat. Tapi kalau ketawa sendiri lah itu butuh obat. Kata Dr. Soleh. Kalau ketawa bareng-bareng lah itu obat. Betul. Kalau nggak percaya coba aja. Nah ini ada dokter. Kalau ketawa berjamaah obat mujarab. Tapi kalau ketawanya sendiri lah ini butuh Dr. Soleh ngasih obat. Jadi itulah makanya saya selalu gembira, selalu kita buat senang, kita buat apa, happy, apa istilahnya, karena saya yakin sesungguhnya itulah obat yang paling mujarab dibandingkan dengan jamu atau obat-obat yang lain. Dan sebelum kita
mulai istighosah mungkin saya selalu menyampaikan, kalau alumni mungkin sudah tahu tapi yang belum pernah. Jadi kaifiyah membaca istighosah ini, pertama istighosah ini terdiri dari Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini dibaca nyambung, dibaca wasol. Nas'aluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus wal mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kalau kita berhenti di lafaz al-mutakabbir, tidak melanjutkan ke lafaz berikutnya, dimulai lagi dari al-mutakabbir. Al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul dan seterusnya. Paham ya? Kemudian yang lainnya jelas, nomor 2 jelas, nomor 3 jelas, nomor 4 juga jelas, nomor 5 jelas, nomor 6 jelas, nomor 7 jelas, nomor 8 Assalamualaikum, nomor 8 Assalamualaikum ya rijalul ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghisuni bil ghawsah wanzuruni bin nadrah. Ketika memanggil nama-nama wali, suaranya agak dikeraskan karena kita memanggil ya Ruqaba'u ya Nuqaba'u ya Nujaba'u ya Abdalu ya Autad. Jadi suaranya agak dikeraskan. Dan yang terakhir nomor 9 ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Biasanya farij alal muslimin, tapi redaksi yang saya terima dari Saqibul Ijazah itu memang berbunyi balik alal muslimin, maka saya pakai balik alal muslimin karena saya nggak berani merubah. Ini dari Hadratus Syekh ya. Baik, kita awali dengan tawassul dulu ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل القابض البسيط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع العليم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي الحي القيوم الواحد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغني المغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوريث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 لا إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس يا الله يا حي يا جلال الإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حبيب 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 إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا نقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوداد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بعبد محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوداد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بعبد محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوداد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين. شر الفاتحة. إياك Alhamdulillah, bacaan istighosah sudah kita selesaikan. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dengan wasilah bacaan istighosah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan kitab At-Tibyan halaman 6. Ya. Faman indahu adna yaqdatin wa fahmin wa tadabburin yarji'u an qati'atir rahim.
Jadi nanti pakai makna pesantren Pak Rajowo nanti saya jelaskan ya. Faman moko utawi sapane wong iku indahu kang ana sandinge man adna yaqdatin utawi luweh rendahe kesadaran wa fahmin lan pemahaman wa tadabburin lan angen-angen iku yarji'u bali sapa man an qati'atir rahimi saking mutus silaturahmi. Barang siapa yang menyadari, ya, punya kesadaran yang rendah, ya, punya kesadaran rendah akan pentingnya silaturahmi, punya kesadaran rendah, pemahaman yang rendah akan pentingnya silaturahmi, ya. Maka kalau dia itu menyadari, maka dia akan kembali untuk nyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini banyak sekali faedahnya, manfaatnya. Kalau Kanjeng Nabi dawuh man ahabba ayyub satu lahu fi rizki wa yusalahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan usianya, maka sambung silaturahmi. Itu ternyata dibuktikan ya. Di California itu ada seorang dokter namanya Dr. Leon ya. Dia melakukan penelitian. Namanya dokter itu yang datang pasti orang sakit-sakit ya. Nah pasiennya Dr. Leon ini bukan seperti pasiennya Dr. Soleh yang kebanyakan kena saraf itu ya. Dr. Leon ini pasiennya itu penyakit-penyakit berat, jantung, kanker, stres, depresi, dan macam-macam penyakit berat lain. Nah, selama 9 tahun Dr. Leon itu mengadakan penelitian yang teliti bukan 10-20 orang dan 100-200. 9 tahun beliau meneliti 4.584 pasien yang datang padanya, ditanya sebabnya apa istilahnya, kegiatannya. Akhirnya Dr. Leon sampai pada kesimpulan kenapa orang-orang itu gampang kena penyakit jantung, kanker, stres, depresi, dan macam-macamnya itu. Ternyata sebabnya temannya sedikit, tidak suka silaturahmi, suka menyendiri, iya kan? Nah, ternyata sebabnya itu bukan sebab yang aneh-aneh, makanan, enggak, tapi sebabnya nggak punya teman. Orang itu kalau nggak punya teman mesti gampang sakit. Ya, suka menyendiri itu kayaknya orang yang gampang sakit. Kenapa? Ya karena nggak ada yang dijak guyon, ya kan? Terus apa? Semuanya dipikir sendiri, kan begitu? Semua dipikir, ada masalah dipikir sendiri. Ini dipikir sendiri. Ya itu yang menyebabkan orang sakit. Kalau sakit karena makanan kan bisa tarak istilahnya, bisa kita hindari. Tapi kalau sakit karena pikiran nggak ada orang yang tahu. Ternyata obatnya sederhana, yang mudah bergaul. Kalau perlu ngopinya yang jauh, supaya temannya tambah banyak. Gitu. Iya kan? Nah kalau kita lihat teman-teman, iya, orang kalau mudah bergaul bisa, ya itu ilmunya meningkat sudah. Dan itu mungkin ya Dr. Leon itu nggak pernah baca hadisnya Kanjeng Nabi, tapi ternyata bisa membuktikan orang yang kena penyakit berat-berat itu di umumnya orang yang suka menyendiri, orang yang nggak punya teman. Kalau kita ini di pesantren ya, Jawa,
luar biasa ya. Rokok satu batang itu bisa berlima ya kan, walaupun dengan sembunyi-sembunyi ya gitu. Jadi lah itu senengnya sudah minta ampun, senengnya itu. Dan itu tidak kita alami ketika kita ini nggak di pondok, iya kan? Kalau di pondok itu biasa, mandi antri semua, makan antri, semuanya antri. Tapi justru itulah cerita yang sangat indah ketika kita sudah di pondok. Saya sendiri ternyata kepingin ya mondok lagi, kan begitu kan? Nah, jadi orang kalau menyadari akan pentingnya, dia akan pasti akan nyambung kembali silaturahimnya, jangan sampai terputus. Makanya ternyata apa yang selama ini saya jadikan motivasi untuk keliling-keliling itu, yaitu nyambung silaturahmi, bersilaturahmi, ngopi dan sebagainya, ternyata ya medis pun sangat sangat welcome, sangat mendukung kan. Jadi backgroundnya ini ngaji kitab At-Tibyah, istighosah dan ngaji kitab At-Tibyah. Alhamdulillah. Kalau di Cirebon itu ngopi bareng, nggak ada istilah ngaji bareng. Ngopi bareng. Karena kadang-kadang kalau diajak ngaji itu agak susah. Tapi kalau diajak ngopi pasti datang. Mungkin prinsipnya lebih baik ngopi bareng tapi isinya ngaji daripada ngaji bareng isinya ngopi. Iya kan? Harus pakai strategi. Jadi ya terserah, artinya kan apapun tulisannya yang penting kan isinya itu jauh lebih penting ya. Nah, jadi itu di adna kelawan perkara kang luwih rendah mimma saking barang dalat kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa ayaten ayat min hadhil ayati saking iki kilah ayat as-salasi kang telu ya. Jadi orang kalau menyadari akan pentingnya nyambung silaturahmi itu, maka dia akan berusaha untuk memahami bahwa di dalam Al-Quran, hadisnya Kanjeng Nabi, terutama Al-Quran itu ada ayat-ayat, terutama ada 3 ayat, ada 3 tempat yang memang melaknat orang yang memutus silaturahim ya, walaupun dengan bahasa, dengan kalimat yang berbeda-beda. Ada yang kalimat laknatnya itu jelas, ada yang laknatnya itu melalui ketetapan ya, ada yang laknatnya itu melalui kelaziman dan sebagainya. Itu nanti ada keterangannya. Walau fatahta lan namun membuka siro aina basiratika ing mata hati siro wato harta lan bersihaken siro minan naqaisi saking pira-pira kekurangan sabiratika ing ya awak sira ya la fahimta moko yakti paham sira min hadhil ayati saking iki-ikilah ayat ma ing barang yakni luka kang mendorong apa ma ing sira ala ifragi kulli wus'ika ing atase mencurahkan sekabehane kemampuan sira fi silatil arhami ing dalem nyambung silaturahim ma amkanaka ing dalem selagine memungkinkan apa ma ing sira. Nah, jadi ketika kita ini membuka mata hati, membersihkan diri kita dari kekurangan, maka pahamlah kita
ya dari ayat ini sesuatu yang akan mendorong kita untuk nyambung silaturahmi, bahkan kita akan mencurahkan segala kemampuan kita demi untuk nyambung silaturahmi. Kalau ada pepatah itu mungkin mengatakan gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi demi untuk menjalin silaturahmi. Oh, gitu. Iya kan? Saya baru pulang dari Kalimantan Timur kemarin 10 hari. Ya safari silaturahmi itu, safari KPP, safari NU, safari hari santri, ya pelosok-pelosok ketemu dengan alumni Terbireng, masuk tahun 1965, keluar tahun 1972. Jadi ketemu di sana, dapat info, saya silaturahmi kepada beliau karena dapat info beliau ini dulu ketika di pondok salah satu gurunya adalah ayah saya, Ki Halim. Alhamdulillah beliau cerita, ya tahun 65 itu santri Terbireng itu lebih banyak gelutnya daripada ngajinya. Tapi gelutnya sama PKI. Karena tahun 60 beliau masuk Terbireng itu beberapa bulan sebelum G30 PKI. Jadi dipimpin oleh Kiai Kholik, yang belum ada kayak Nabi Sakam itu. Wah, Kiai Kholik itu kalau sudah godok itu gak ada yang berani. Maka pantas jadi keamanan. Dia jadi keamanan itu. Wah, namanya PKI beliau. Jadi mungkin yang hobi putranya Hadratus Syekh yang dengan hobi kanuragan kan Ki Abdul Khalid. Jadi kalau latihan itu melatih kanuragan itu bukan besi itu rel kereta api. Rel kereta api itu mungkin panjangnya 1-2 meter itu dibengkokin. Itu Ki Abdul Khalid kasih nih. Yang saya dengar infonya begitu. Luar biasa. Bisa itu. Kalau santri mungkin bukan relnya yang bengkok, mungkin orangnya yang mulai. Jadi, cerita beliau jelas. Jadi kalau nangkep, kalau dia Kholik itu nangkep PKI, satu orang PKI itu langsung diikat di masjid itu, di tiangnya masjid itu diikat, santri suruh nyiram, suruh apa, suruh nyundut rokok, macam-macam lah. Itu santri zaman dulu. Ya, moga-moga nggak nurun ke santri zaman sekarang. Jadi berkahnya silaturahmi. Ya, berkahnya silaturahmi. Nah, selalu saya tanya, mungkin pernah dapat amalan apa dan sebagainya. Nah, saya dikasih apa itu lah? Mas Balik ayat apa? 15. Nah, dikasih ayat 15 tapi belum saya amalkan ya sampai sekarang. Karena ini konon katanya kalau diamalkan pakai bahasa iso ngilang ya. Nah, itu beliau ngomong bisa ngilang. Nah, kalau nggak bisa kembali kan susah ya. Kalau cuma bisa ngilang kok nggak bisa kembali. Nah, makanya saya nggak saya amalkan. Biasanya anak-anak kalau tulis kan begitu ya. Saya aja belum amalkan sudah suruh nulis. Jadi, kemarin saya dengar info di KPT Lampung ke Terbireng silaturahmi ke rumah, ada santrinya Hadratus Syekh di Lampung. Saya tanya, berapa usianya? Kelahiran tahun 1930, berarti usianya 93 tahun. Masuk akal ini kalau 93 tahun. Cuma kan harus di cross check, insya Allah nanti awal Desember saya ke Lampung, saya suruh kondisikan. Yang siapa? Kompol Irfan Sukri. Jadi kemarin kasih tahu saya, Terbireng grup TNI Polri sudah masuk. Ada 28, mestinya lebih kayaknya itu. Harus di Kolonel Harun katanya belum masuk. Oh sudah masuk. Alhamdulillah. Soalnya besok di Kolonel Harun hari Ahad. Ya, jadi itulah pentingnya silaturahmi. Ya, jadi kalau kita ini membuka mata hati, ya, menyadari akan
kekurangan diri kita, maka kita paham, ya, maka akan terdorong. Ya, kalau kita PT Karawang adain acara, nah yang IKPT yang memang anggota IKPT kalau nggak ada udur ya sebaiknya ya datang. Masa dokter Soleh aja datang, padahal rumahnya nggak jelas ya, jadi ini ya kadang di sana, kadang di sini, kadang di sini, tapi tidak datang juga ke sini. Tadi sudah janjian sama saya. Ya, nah, kalau saya kan memang karena semakin banyak yang minta, jadi akhirnya ya saya jadwalkan. Jadi seperti itu. Wa qauluhu ta'ala, lan dawe Allah Ta'ala, wa ma yudillu bihi, wa ma yudillu bihi, wa ma yudillu lan ora nyasaraken sapa Allah bi kelawan hadza illal fasikin, kejaba ing wong kang fasik. Nah, jadi Allah tidak akan menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik itu ada yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu fasik, belum sampai kafir belum, tapi fasik itu bisa jadi ada orang Islam yang berbuat dosa besar. Nah ini termasuk fasik, ya. Lah siapa kalau di sini disebut fasikin itu? Rupane alladzina yang buduna ahdallahi, alladzina rupane wong akeh yang buduna kang rusak sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah, mim ba'di misaqihi ing dalem sakwise kukuhe janji, wa yaqtauna lan mutus sapa alladzina ma ing barang amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma ayu sholat ing yen to disambung apa ma, wa yufsiduna lan gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Ulaika utawi samudayane alladzina hum ya alladzina iku al khosiruna, pira-pira wong kang merugi. Jadi dawuh berarti Allah tidak menyesatkan kepada orang kecuali kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik ini? Yang pertama adalah orang yang merusak janjinya Allah, ya, setelah janji itu kokoh. Mungkin dulu kita ini waktu di alam azal itu dibaiat oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita kan menjawab bala, begitu. Artinya janji kita mengakui Allah sebagai Tuhan kan itu harus diwujudkan, ya harus mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi banyak orang yang melanggar janjinya ini dengan melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kedoliman. Nah, itu termasuk yang disesatkan oleh Allah. Yang pertama orang yang merusak janji. Yang kedua orang yang memutus apa-apa yang diperintahkan untuk disambung, ya. Nah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung ini diantaranya adalah silaturahmi. Jadi kalau ada orang memutus silaturahmi, maka dia itu disesatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa? Bukan hanya kerusakan alam, tapi ada kerusakan yang jauh lebih berbahaya, yaitu kerusakan moral. Lah itu yang berbuat kerusakan itu begitu. Nah, orang yang seperti ini, mereka itu adalah al-khosirun, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sudah ditetapkan orang yang mutus silaturahim, orang yang berbuat kerusakan, orang yang merusak janjinya kepada Allah,
maka mereka itu termasuk golongan orang yang merugi. Wa an Muhammadil Baqir lan saking Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu anna abahu setune bapake Al-Baqir Muhammad Al-Baqir aliyan rupane Ali Zainal Abidin ya, radhiyallahu anhu iku kala dawuh sapa abahu la tusahib ojo ngancani sira qati arrahimihi ing wong kang mutus silaturahim. Jadi kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan jangan bersahabat dengan orang yang memutus silaturahim. Ya. Kenapa? Apa sebabnya kok dilarang? Li'ani krana tune ingsun iku wajadtuhu nemu ingsun ing qati'an ing qati' ya nemu malunan ing dilaknat fi kitabillahi ta'ala ing dalem kitab Allah Ta'ala fi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Kenapa? Karena Imam Ali mendapati orang-orang yang memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran di 3 tempat. Nah, dikhawatirkan kita ini kena imbas daripada laknat tersebut. Nah, ya sampai orang ini sadar. Kalau nggak sadar-sadar gimana? Jadi doakan. Karena batasnya kita ini diam-diaman itu kan ada batasnya, ada masa berlakunya itu 3 hari. Lebih dari 3 hari jangan. Orang yang apa istilahnya putus silaturahmi kemudian lebih dari 3 hari kemudian dia mati, masya Allah. Matinya suul khotimah wa na'udzubillah. Dulu pernah saya ceritakan ada seorang yang sangat jujur, ya ibadah, ya jujur, dipercaya orang, amanah. Tapi ketika meninggal ternyata dia disiksa. Kenapa nggak sebabnya? Karena dia punya seorang saudara perempuan, punya adik perempuan yang tidak pernah dia sapa. Tidak pernah diajak ngomong adiknya ini. Sampai akhirnya laki-laki tersebut meninggal, belum sempat meminta maaf, belum sempat nyambung silaturahmi dengan adiknya itu. Akhirnya dia minta tolong dalam sebuah komunikasi melalui komunikasi yang gaib itu, supaya dimintakan maaf kepada adiknya. Ya, akhirnya alhamdulillah ya diringankan siksanya itu, dihapus mungkin karena sudah menyambung silaturahmi kembali. Saudara perempuannya sudah memaafkan. Kan gawat. Hanya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya kita jangan sampai memutus silaturahmi. Tapi kalau ada orang yang memutus silaturahmi kemudian iya ditungakno, jangan lebih dari 3 hari. Wa dzakara lan nutur sapa abahu al ayatis sabiqata ing kira-kira ayat kang dhisik rupane ayat suratil Qital ing ayat surat Al-Qital wal laknu utawi laknat fiha ing dalem ayat iku sharihun jelas, karena di situ kata kalimat atau lafaz laknat jelas ditulis ya. Jadi ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absar. Tadi ada kata-kata la'anahum, dilaknat oleh Allah.
Allah melaknat mereka. Jelas. Wa ayat suratir Ra'd, lan ayat surat Ar-Ra'd, wal la'nu utawi ngelaknati fiha ing dalam ayat iku bitorikil umumi kelawan dalan umum li annama krana tune barang amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma ayu shola ing yen to disambung apa ma iku yasmalu mengandung apa ma al arhama ing silaturahim wa ghairaha lan liyane alham. Ya. Jadi jalan umum itu maksudnya semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Nah, salah satunya adalah silaturahim. Ya. Nah, ini umum, artinya apapun yang dia putus, ya, bukan hanya silaturahim, ya mungkin hubungan ekonomi, bukan hanya hubungan silaturahmi saja. Nah itu bahaya, ya hati-hati. Ya, termasuk nanti ada keterangan biasa kirim surat terus nggak kirim surat, itu dia bisa dianggap putus silaturahmi. Nanti ada keterangannya. Biasa ngirimi orang tuanya uang misalnya tiap bulan, ternyata setelah itu nggak ngirimi, itu bisa dianggap putus silaturahmi. Mungkin sekarang kalau di grup WA biasa komen tiba-tiba nggak komen, ya dianggap putus silaturahmi. Ya paling nggak komen lah supaya teman-teman itu lega, tahu kalau sampean masih hidup. Wajib-wajib panglima. Cuma nentok ngincang-ngincang. Nah, wa ayat suratil Baqarah, lan ayat surat Al-Baqarah, wal la'nu utawi laknat, ya, fiha ing dalam ayat iku bitorikil istilzami kelawan dalan ketetapan. Artinya di dalam surat Al-Baqarah di situ diakhiri dengan ulaika humul khosirun. Ya. Jadi walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa ta'amuna ma amarukum bi ayyusara siduna fil ardi ulaika laula yang ulaika humul khosirun yang mana? Ya. Oh yang atas tadi ya. Nah ini ya. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarukum ayyusallafuna fil ardi ulaika humul khasirun. Artinya tiga hal tadi itu, pertama yaitu merusak janji Allah, berbuat kerusakan di muka bumi, dan memutus apa-apa yang diperintahkan untuk disambung. Itu sudah ditetapkan oleh Allah, mereka itu termasuk golongan orang yang rugi. Jadi sudah diputuskan. Idhuwa krono utawi qattur rahim, ya, idhuwa krono utawi qattur rahim iku min lawazimil khusrani, setengah saking ketetapane rugi. Artinya sudah diputuskan, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa orang yang memutus silaturahmi itu pasti banyak ruginya, nggak ada untungnya gitu. Ya, kita merasakan orang kalau memutus silaturahmi itu ya jadi rasan-rasan, ya jadi macam-macam lah. Ya, maka sesulit apapun, seenggak enak apapun sikap orang, sikap teman, sikap saudara kepada kita, jangan sampai itu kita jadikan alasan untuk memutus silaturahmi.
Justru kalau ada sikap orang yang mungkin pada kita ini mungkin nggak enak, jadikan itu sebagai motivasi untuk semakin nyambung silaturahmi. Jadikan ladang pahala, jadikan. Jadi malah jangan ikut-ikutan kita ini ya sudah, kamu bilang nggak konco-koncoan, ya sudah saya terima. Jangan begitu. Artinya sama saja kita ini memutus silaturahmi juga kita ini. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah kita seperti acara seperti ini jangan hanya diniati untuk ngaji, tapi niatilah silaturahmi. Jadi dapat pahalanya taklim, dapat pahalanya silaturahmi. Ya dapat berkat, dapat kopi, dapat macam-macam. Itu kan yang namanya yubsatu lahu fi rizqihi. Maka para santri, semuanya saja, ya, termasuk saya ini, alhamdulillah, ya, saya tidak akan berhenti untuk terus menjalin, karena ini rawan ya, tahun-tahun politik ya, ini saya namun Tebuireng insya Allah nggak mengirim kemana-mana. Tebuireng itu netral, tidak pernah bikin maklumat, karena menjaga perasaan alumni-alumninya, wali santrinya. Karena alumni Tebuireng ini heterogen ya, di ketiga calon itu ada semua, ada tim suksesnya Tebuireng. Jadi saya semoga silakan yang mau ke Pak Anies monggo, mau ke Pak Ganjar silakan, mau ke Pak Prabowo silakan. Saya ditanya, sering ditanya, panjenengan pilih siapa? Wah gawat, ini mancing. Saya punya pilihan tapi tidak akan saya kasih tahu sampean. Kenapa? Saya ini ketua PJN. Nanti kalau ngomong itu kan berarti rahasia saya. Kalau saya sampaikan kan bukan rahasia lagi namanya ya. Udah, sampean bebas, nggak usah mengikuti saya. Yang penting pokoknya saya sudah punya pilihan. Tidak akan saya sampaikan ke siapa-siapa. Walaupun dibayar berapapun, tidak akan saya sampaikan, itu rahasia saya. Nah, jadi begitu. Mau ke silakan. Yang penting alumni kan sudah sering saya sampaikan, jangan bawa nama Tebuireng, jangan bawa nama IKPP, jangan bawa organisasi lah. Sekarang ini sudah banyak tim-tim. Siapapun yang jadi, yang menang tetap tim suksesnya. Ya jadi. Saya sudah apalah anak-anak itu gitu ya. Jadi kekeran itu biasa. Tapi nanti setelah pilpres ya ger-geran lagi, nggak ada kekeran. Sudah dapat cairan semuanya. Biasa. Kopi bareng. Nah itulah silaturahmi itu penting. Jadi jangan karena perbedaan pilihan itu dijadikan alasan perpecahan. Nah, itu larangan keras hadratul syekh ya. Jadi itu semua qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang belum dapat ijazah istighosah itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya ijazahkan istighosahnya hadratul syekh kepada panjenengan semuanya, semoga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirati natima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya mohon dimaafkan. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harapan kita semua yang hadir di sini mendapatkan barokah, barokah ilmu, barokah umur, barokah rezeki dari beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin, para undangan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin tadi adalah acara yang terakhir yang sudah ditutup dengan doa. Saya pribadi mewakili sebagai opening ceremony ataupun MC dari awal sampai akhir. Apabila ada prakata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati sanubari panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya